kasus pada Acer ya, motherboard dengan kode boot ZGSA. Nah, seperti ini kasusnya Pak ya, seperti ini Pak. Saya switch nih, lihat di switch ampernya naik ya dari 0043 menjadi, ulang lagi ya, ini oke 0,12 ya, seperti itu. Nah pada saat kondisi seperti itu Pak, kita ngecek semua tegangan ya, tegangan sudah pasti ya 1935. Tegangan setelah di switch itu tegangan RAM ya 1,5 volt, tegangan 1,8 volt, tegangan 1,05 volt PCH, PCCSA, PCCIO, itu semuanya ada ya, itu semuanya ada, sudah hadir. Nah yang belum hadir adalah di sini powernya Picor. Nah powernya Picor yang belum hadir di sini itu ya. Nah apakah kita analisanya langsung ke powernya Picor ya? Nah kalau saya enggak, saya tidak langsung ke situ Pak ya. Intinya tidak langsung ke power Picor ya. Saya harus mempersiapkan dulu yang namanya Ancor ya. Jadi sebelum Picor itu hadir ya, diusahakan Ancornya harus hadir. Apa saja yang termasuk dalam Ancor ya? Nah pada motherboard laptop ya, tegangan PS-nya PS 1,5 PS, 1,05 PS ya, itu termasuk salah satu tegangan Ancor yang dibutuhkan oleh prosesor. Supaya apa ya? Supaya prosesornya hidup dulu Pak ya, hidup dulu, selain core ya, hidup dulu untuk mempersiapkan sinyal speed ID ya, seperti itu. Nah baru Ancor masuk diproduksi ya untuk selanjutnya. Nah ini kasus ini ya, setelah saya teliti ternyata sinyal main D ya, ini main D Pak, ini sinyal main D ya. Kalau kita lihat sinyal main D ini sebelum di switch Pak, ini main D ini ya, nilainya 0 ya. Kita akan cek di PQ23 di sini Pak, PQ23-nya ya. Kita akan cek di sini PQ23 1 2 3 4 5. Di sini ya PQ23. Nah ini ya hasilnya 0. Kenapa 0? Ya karena di gate ini ada 8,8 volt. Ya ada 8,8 volt, sehingga PQ23 konduksi ya, maka main D-nya 0 sebelum di switch. Nah setelah di switch ya, ini 0, maka main D-nya menjadi lebih kurang 15 atau 13,5 volt ya. Kita akan ukur ya, sebelum di switch tadi main D-nya 0, sekarang setelah di switch main D-nya. Nah ini main D-nya ya, kita akan switch ya, di sini kita akan switch. Nah yang unik adalah main D-nya di sini ketika di switch nilainya hanya naik sekitar 3 volt ya. Ini nah ya, main D-nya tuh sekitar PQ23 nih kelihatannya, PQ23 oke di sini. Nah ini ya PQ23 oke ya. Nah itu ya. Oke, sebentar ya, kita carikan dulu mana tadi PQ23 itu. Sini. Oke, ini ya. Nah, ini PQ23. Hasilnya kalau kita switch, nah itu cuman 3,5. Padahal di sini ya, di sini dia harusnya bernilai 15 atau aktualnya kurang lebih 13 volt ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah PR139 ini nilainya dia membesar ya.
Nah, sering sekali dipertanyakan Pak di sini ya, buat pemula itu sering seenaknya dia jumper dari sini ke sini. Ini untuk kasus yang ini nggak boleh di jumper Pak. Ya, kalau Anda jumper, yang terjadi adalah pada saat sebelum di switch ya, ini kerja ya, gate-nya kerja, maka 15 ini akan dibuang ke ground. Ya, artinya konslet Pak. Ya. Itu ya yang sering ditanyakan itu ya. Ini boleh Pak di jumper Pak? Nggak boleh, ini nggak boleh di jumper. Ini harus diganti R-nya. Ya. Kita akan coba ganti R ini ya, tapi sebelumnya ya, apa yang menyebabkan pikornya itu nggak hadir ya, dan kaitannya dengan minder ini ya. Kita lihat di minder ini ya, di minder ya. Nah ini ya, minder nanti akan merubah tegangan 1,5 pesos menjadi 1,5 CPU. Tentu saja ini akan diberikan kepada CPU, dan itu menjadi tegangan awal dari CPU. Ya, CPU untuk kerja membutuhkan tegangan awal atau ankornya itu. Ya, itu alasannya ya. Mindernya drop ya 1,5 tidak bisa ditransfer menjadi 1,5 CPU. Kita lanjut lagi ya. Di sini kita ketemu dengan 1,5 pesos ya, karena ini divider di sini ya, divider berarti setengahnya merubah dari SMDDR VREF menjadi SDR REF CPU, dan itu tegangan ankornya juga ya, yang berasal dari powernya ref dari power RAM ya. Kita lanjut lagi ya. Dia minder ya ke sini, kemudian minder ini merubah 5 ppcu menjadi 5 volt, 3 ppcu menjadi 3 volt ya, atau biasa kita sebut dengan 5 ps dan 3 ps ya. Itu ya penjelasannya. Kita akan coba mengganti resistor 1 mega itu ya, dan kita akan cari tahu hasilnya seperti apa. Itu penjelasannya. Terima kasih. Dan ini hasil akhirnya ya, seperti yang Anda lihat di sini. Nah ini ya. Oke, resistor ya. Kita switch. Nah itu ya, ampere sudah naik 0,89 dan bisa tampil ya. Jadi kesimpulannya pada kasus ini ya, dimana saat kita switch ya, ampere naik itu, arus naik, maksud saya arus naik sampai 0,1 ampere, kemudian jatuh seketika gitu kan, dan itu berulang-ulang gitu, di switch naik jatuh lagi. Nah pada kondisi seperti ini ya, semua tegangan hadir terkecuali tegangan Vicor dan tegangan GFX. Permasalahannya kenapa tegangan Vicor nggak hadir, GFX yang nggak hadir, itu lebih disebabkan karena prosesor belum mendapatkan tegangan pembuka ya, atau biasa kita sebut dengan ankor ya. Nah, apakah eksekusinya itu kita langsung ke power Vicor? Ya tentu saja tidak ya. Sebelum kita mengeksekusi power Vicor ya, kita harus memastikan ya bahwa tegangan ankornya sudah hadir ya, seperti diantaranya 1,5 pesos itu tegangan dari RAM dikonversi menjadi pesos ya, 1,5 pesos. Kemudian PCC-IO ya, PCC-SA 1,8 volt dan 1,05 volt ya. Yang mana dari kesemua tegangan itu ya, terdapat tegangan PS 1,8 PS ya, 1,5 PS itu masuk menjadi syarat kerja awal sebuah prosesor ya. Dan yang jadi permasalahan di sini ya, penghasil 1,5 pesos itu adalah
sinyal yang namanya minder, ya, nilainya lebih kurang antara 13 sampai dengan 15 volt, ya, atau biasa kita sebut dengan tegangan cas pump. Oke, terima kasih.